Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal dari buku Fundamental of Engineering Thermodynamic karya Moran Saviro edisi kelima, soal bab 3 nomor 3.43. Oke, saya bacakan soalnya. Suatu sistem yang terdiri dari 2 kg amonia mengalami siklus yang terdiri dari proses-proses berikut. Proses 1 ke 2, konstan volume dari P1 sama dengan 10 bar, X1 sama dengan 0,6 ke saturated vapor. Proses 2 ke 3 itu konstan temperatur ke P3 sama dengan P1, Q proses 2 ke 3 itu sama dengan plus 228 kJ. Untuk proses ketiga ke 1 itu konstan pressure, dan soalnya adalah gambarkan siklus di atas dengan PV dan TV diagram. B. Abaikan efek dari energi kinetik dan energi potensialnya. Tentukan W neto untuk siklus di atas dan perpindahan panas setiap prosesnya, semua dalam kilojoule. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menggambar sistemnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita tulis diketahuinya. Untuk proses 1 dan 2 volumenya itu konstan, dan untuk proses 2 ke 3 itu temperaturnya konstan, dan pada proses 3 ke 1 itu pressure-nya yang konstan. Lalu masanya itu 2 kg. Nah, tingkat keadaan 1 itu P1-nya itu 10. Itu P-nya itu sama dengan 10 bar dan X-nya itu sama dengan 0,6. Nah, pada soal P1 kan sama dengan P3 dan Q pada proses 2 ke 3 itu sama dengan plus 228 kilojoule. Kita tulis ditanyanya. Yang pertama, gambar grafik PV dan TV siklus. Kedua, tentukan W neto dari siklus dalam kilojoule. Yang ketiga, tentukan perbedaan panas setiap proses dalam kilojoule. Lalu kita tulis juga asumsinya. Sistem tertutup karena masanya itu konstan, dan delta EK dan delta EP-nya itu diabaikan, atau dengan kata lain itu delta EK dan delta EP-nya itu sama dengan 0. Untuk V2 itu sama dengan V1 karena proses 1 dan 2, proses 1 ke 2 itu volumenya konstan, atau yang sering disebut itu, atau yang sering dikenal juga dengan isohorik. Untuk T2 itu sama dengan T3 karena pada proses 2 ke 3 di soal T-nya itu sama dengan konstan, atau dengan kata lain itu proses 2 ke 3 itu mengalami isothermal. Nah, pada proses 3 ke 1 P3-nya itu sama dengan P1, atau dengan kata lain itu pressure-nya sama dengan konstan, atau yang sering dikenal juga itu isobar. Berarti proses 3 ke 1 itu mengalami isobar. Untuk yang pertama, kita harus mencari properties dari setiap tingkat keadaan. Nah, pada TK1, P1 itu sama dengan 10 bar dan T1-nya itu sama dengan 24,89. Hal itu didapat dari tabel 14. Nah, untuk properties yang pertama kita cari adalah V1V atau volume. Kita bisa menggunakan persamaan volume spesifik V plus X1 dikurangi volume spesifik G dikurangi volume spesifik F, di mana VG dan VF itu bisa kita dapat dari tabel di buku termodinamika. Kebetulan saya sudah cari, dan VF-nya itu 0,001654 dan VG-nya itu 0,1285. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita tahu ke persamaan, dan hasilnya itu 0,7763 nih, 7636. Nah, kita bisa bulatkan ke 0,0778. Untuk selanjutnya kita cari properties yang selanjutnya, yaitu U1, dimana kita bisa menggunakan persamaan UF plus X1 dikali UG kurangi UF, dimana UF
UF dan UG-nya kita bisa cari di tabel termodinamika. Kalau BTW U itu adalah internal internal energi. Nah, yang kedua kita cari properties pada tingkat keadaan 2, di mana diketahui itu kan V pada tingkat keadaan 2 itu konstan. Maka V2 itu tuh sama dengan V1, yaitu 0,0778 meter kubik per kilogram. Maka untuk mencari properties T2 kita menggunakan interpolasi, di mana pada tabel untuk 0,0778 itu tidak ada, jadi kita harus menggunakan interpolasi dengan kita itu mencari nilai yang mendekati 0,0778. Untuk rumus interpolasi sendiri itu yaitu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 dikurangi Y1. Nah, kita masukkan angka-angka yang mendekati 0,078 dari VG dan T-nya, lalu kita masukkan ke persamaannya, maka kita akan mendapatkan temperatur pada tingkat keadaan 2 itu sebesar 42,5 derajat Celcius. Lalu kita cari properties P2 pada TK2, karena temperatur 42,5 tidak ada pada tabel, kita harus menggunakan rumus interpolasi, di mana kita harus mencari yang mendekati dengan 42,5. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang mendekati temperatur 42,5 dan kita masukkan ke rumus interpolasi, dan hasilnya ketemu 16, dan hasil P2 kita ketemu 16,684 bar. Untuk selanjutnya kita cari properties VO2, di mana V2-nya itu 0,0778 meter kubik per kilogram. Nah, kita lagi-lagi harus menggunakan rumus interpolasi karena untuk mencari U yang berkaitan dengan VG 0,0778 tidak ada di tabel. Lagi-lagi kita harus mencari dengan pencari yang mendekati dengan 0,0778. Maka kita masukkan ke rumus interpolasinya dan ketemu hasilnya yaitu 1340,85 kJ per kilogram. Dan selanjutnya untuk tingkat keadaan 3, diketahui dari soal itu P-nya itu sama dengan konstan, yaitu P1 sama dengan P3 yaitu sama dengan 10 bar, dan T2 sama dengan T3 yaitu 42,5 derajat Celcius. Untuk T ini kita dapat dari yang tingkat keadaan 2 tadi. Nah, pada tingkat 3 kita mencari V3 terlebih dahulu, yaitu lagi-lagi dengan rumus interpolasi VT, di mana T-nya 42,5, kita harus cari nilai yang mendekati 42,5 terhadap volumenya, dan ketemu hasilnya itu 0,1402575 meter kubik per kilogram. Untuk selanjutnya kita mencari U3. Lagi-lagi kita harus menggunakan interpolasi kalau sekarang dengan 42,5 dengan internal energinya. Kita cari yang mendekati 42,5, lalu kita masukkan ke dalam persamaan interpolasi, maka hasilnya adalah U3 sama dengan 1374,9075 meter kubik per kilogram. Oke, untuk selanjutnya, dikarenakan kita sudah mencari seluruh properties, kita akan jawab soalnya. Yang pertama kita jawab soal nomor satunya, yaitu grafik PV dan TV-nya. Untuk grafik PV dan TV-nya, yang pertama adalah grafik PV-nya dengan sumbu horizontalnya V dan sumbu vertikalnya P, di mana pada proses 1 ke 2 seperti ini, 2 ke 3 seperti itu, dan 3 ke 1.
Untuk TV-nya seperti ini, bisa dilihat di gambar. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan soal selanjutnya, yaitu menentukan perpindahan panas setiap proses dan kerjaan neto dari siklusnya. Untuk yang pertama, perpindahan panas setiap proses, kita mencari dulu di proses 1 ke 2, di mana kita mencari di mana W1 keduanya itu kan 0 karena volumenya konstan, dan Q1 keduanya itu kita bisa cari dengan menggunakan rumus delta U sama dengan M dikali U2 dikurangi U1. U2 dan U1-nya kita dapat dari menyelesaikan interpolasi yang tadi, lalu kita masukkan ke dalam persamaan dan hasilnya 843,228 kJ. Untuk proses kedua ketiga kita mencari Q2 ketiga karena Q-nya itu sudah diketahui di soal, maka kerjanya itu sama dengan maka langsung saja kita jawab di sini 228. Dan untuk proses 3 ke 1-nya, untuk mencari Q-nya kita harus mencari kerja dan delta U-nya atau delta internal energinya terlebih dahulu, di mana untuk W3 ke 1 bisa kita cari dengan P kali M, dengan persamaan P kali M V1 kurangi V3. V1 dan V3-nya kita dapat dari menyelesaikan persamaan interpolasi tadi. Untuk P-nya dari 10 bar kita convert dulu ke Pascal, jadi 100 Pascal. 100 ke kilopascal, dan kita masukkan hasilnya menjadi min 124,98 kJ. Untuk delta U pada proses 3 ke 1 kita bisa mencarinya dengan persamaan M dikali U2 dikurangi U1, lalu kita masukkan sama seperti tadi, kita dapatkan U2 dan U1-nya dari menyelesaikan persamaan interpolasi tadi. Lalu ya sekarang kita masukkan ke persamaan dan hasilnya minus 911,343. Untuk mencari Q3 ke 1-nya, kita tinggal menggunakan hukum 1 termodinamika, di mana delta U sama dengan Q min W. Untuk mencari Q, kita bisa menjumlahkan delta U dengan W-nya, yaitu seperti ini. Lalu hasilnya ketemu min 136,33128 kJ. Untuk W netonya kita tinggal jumlahkan saja Q pada setiap proses, pada proses 1 ke 2, proses 2 ke 3, dan proses 3 ke 1. Dan hasilnya adalah 34,896672 kJ. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang pembahasan soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.